Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa fisika komputasi yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah disampaikan di awal tengah semester, yaitu mengenai dasar-dasar machine learning ya. Jadi judulnya adalah Machine Learning for Embedded System. Ini sebelum dimulai, ini ditampilkan video yang sudah pernah disampaikan. Ini adalah karya embedded system yang memanfaatkan konsep machine learning yang dibuat oleh Bolabot, namanya ENBot atau Electronic Humanoid Robot. Kalau pada robotik konvensional, maka pemrograman yang biasa digunakan adalah pemrograman microcontroller saja. Maka ketika kita menambahkan machine learning ke dalam robot, robot ini sudah terkategori robot cerdas karena kita sudah menggunakan pemrograman kecerdasan buatan, yaitu machine learning. Robot ini bisa berekspresi, mengikuti ekspresi manusia, bisa berbincang. Namaku ENBot. Cita-citaku ingin menjadi robot yang bermanfaat untuk umat manusia. Jam berapa kan sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 22.42. Oke Google, di manakah saya sekarang? Lokasi Anda saat ini di Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Robot juga sudah dilengkapi dengan image processing secara real time yang kita sebut computer vision. Jadi dia bisa melihat menggunakan kamera dengan pemrograman image processing real time atau computer vision. Computer vision ini kemudian digabungkan dengan machine learning, maka dia akan mampu membuat recognition. Nah, ini contohnya face recognition, bisa mengenali objek berdasarkan data latih yang ditanamkan sebelumnya. Anda belum menggunakan masker, silakan gunakan masker. Anda belum menggunakan masker, silakan gunakan masker. Anda telah menggunakan masker, terima kasih. Anda telah menggunakan masker, terima kasih. Ini adalah membaca teks, mengubah teks jadi speech, text to speech. Teksnya bisa berupa aksara apapun, baik Latin maupun yang lain, misalnya Arabic. Nah, ini pengenalan bentuk objek dan lain-lain.
Jadi itu adalah contoh penerapan machine learning pada robot cerdas atau electronic humanoid robot (EN) bot. Kemudian ini adalah contoh lainnya dari penerapan machine learning, yaitu untuk membantu penyandang disabilitas mengubah, ini tujuannya adalah membuat alat yang mampu mengubah bahasa isyarat menjadi suara ya. Jadi yang tidak bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat, kemudian diubah bahasa isyarat tersebut menjadi suara, tentunya dengan menggunakan mesin learning. Ini contoh yang sudah dikerjakan oleh Kang Irsyad dan Teh Ajijah sebagai tugas akhir. I R S Y Irsyad, pemada. O P P M D Dia. D Y Iya. C Taruh dulu. O Oh ya. D I D Ya. Itu adalah contoh penerapan machine learning ya, pada sistem embedded atau sistem tertanam atau robotik. Kemudian ini yang pernah disampaikan, machine learning untuk data science itu ada 3 fungsi. Yang pertama klasifikasi, yang kedua regresi, yang ketiganya adalah clustering. Ini terapan dari machine learning. Jadi bisa untuk GPS, untuk Google Map itu pasti menggunakan machine learning. Untuk prediksi harga saham, untuk prediksi cuaca yang digunakan oleh BMKG, itu juga pasti menggunakan machine learning. Metode-metode yang ada pada machine learning yaitu metode supervised learning dan metode unsupervised learning. Adalah tools library yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan pemrograman machine learning. Ada Python, scikit-learn, NumPy, Matplotlib, Pandas, SciPy, pSerial, kalau terkoneksi dengan hardware. Kemudian OpenCV ketika kita berurusan dengan kamera, pengolahan citra. Kemudian Seaborn ini untuk plotting juga sama seperti Matplotlib. Kemudian ini toolsnya, alamatnya untuk Python, pip, scikit-learn, NumPy, Matplotlib, Pandas. Kemudian ada OpenCV, Seaborn, Finance ini untuk mengakses sahamnya, saham dari berbagai perusahaan di seluruh dunia menggunakan Yahoo Finance, ini alamatnya. Kemudian library pSerial apabila kita ingin membuat device yang mempunyai kemampuan machine learning. Kemudian yang lainnya ada pAudio yang terkait dengan suara, ada library Wave, Playsound, dan SciPy ini untuk numerik. Nah, ini machine learning. Perbedaan antara machine learning, artificial intelligence, dan deep learning. Jadi machine learning adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di dalam machine learning ada lagi yang lebih
akurat lagi, yaitu adalah deep learning. Tapi untuk masa ini kita hanya membatasi sampai bagian machine learning saja. Jadi intinya kecerdasan buatan adalah kita ingin membuat mesin yang mempunyai kemampuan menyerupai manusia atau diinspirasi oleh kecerdasan manusia. Kemudian pembagian machine learning itu sendiri ada dua, ada supervised learning and unsupervised learning. Supervised learning ini tujuannya, fungsinya adalah untuk klasifikasi dan regresi. Unsupervised learning ini tujuannya adalah untuk membuat clustering. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada database atau data latihnya. Supervised learning itu terdiri dari input dan target. Inputnya terdiri dari ciri-ciri objek yang sedang kita tinjau. Kemudian outputnya adalah berupa target yang terdefinisi dengan jelas. Sedangkan unsupervised learning pada database-nya, data belajarnya atau data latihnya, ini hanya terdiri dari input atau fitur atau ciri-ciri dari suatu objek saja, tanpa ada target yang didefinisikan dengan jelas. Karena tujuan unsupervised emang nanti membuat cluster dari data yang belum di clustering sebelumnya. Kemudian kalau supervised learning pada targetnya sudah diketahui sebelumnya. Nah, ini adalah definisinya. Metode machine learning untuk supervised learning adalah menggunakan data latih, data train, dengan output target yang terdefinisi. Dengan inputnya ini berupa fitur extraction atau ciri-ciri dari suatu objek, outputnya berupa target. Nah, supervised learning ini menghubungkan antara input dan output. Tujuan dari supervised learning adalah untuk mengklasifikasikan data, kemudian untuk regresi. Regresi tujuannya untuk prediksi. Ini ilustrasi dari machine learning itu sendiri. Jadi ada input, kemudian input ini kita ekstrak ciri-cirinya. Nah, jadi objek, kita ekstrak objek tersebut, ciri-cirinya. Kemudian dibuat klasifikasi. Kemudian apabila ada data pengujian, data uji yang baru masuk dibandingkan dengan modelnya, maka dia akan terklasifikasi sebagai salah satu dari target yang ditentukan. Ini apabila klasifikasi. Ini yang membedakan antara supervised dengan unsupervised. Kalau supervised learning ada beberapa input data ya, yang awalnya itu belum berlabel, kemudian kita beri label. Untuk segitiga kita beri nama segitiga, lingkaran kita beri nama lingkaran, segi 5 kita beri nama segi 5, segi 4 kita beri nama segi 4. Kemudian masuk ke dalam mesin, diproses, kemudian menghasilkan model machine learning. Ini banyak karena metodenya macam-macam. Nanti akan dihasilkan machine learning model. Kemudian nanti ada data yang dites atau diuji. Misalnya ada dua data, segitiga dan lingkaran, yang kita belum tahu dia termasuk klasifikasi atau termasuk kategori yang mana. Nah, maka ketika tes data itu masuk ke dalam model machine learning, dia akan dibandingkan dengan database yang sudah diberi label. Maka dia akan terlabeli data tes ini. Yang segitiga akan terlabel triangle atau segitiga, yang lingkaran juga akan terklasifikasi sebagai lingkaran atau circle. Ini adalah model supervised learning. Ini contohnya adalah pada kategorisasi bunga iris, ini untuk klasifikasi bunga iris. Jadi ada data jenis bunga iris, tipenya ada tiga jenis ya.
ada iris setosa, virginica, dan iris versicolor. Yang ciri-cirinya itu diambil dari panjang dan lebar ukuran bunganya. Nah, kemudian nanti setelah masuk ke dalam supervised learning, data tersebut kemudian nanti akan terklasifikasi menjadi 3 kategori atau 3 spesies tadi. Iris versicolor, iris virginica, dan iris setosa. Kemudian contoh lainnya adalah prediksi saham. Ini kalau yang bunga iris ini fungsinya untuk klasifikasi, maka prediksi saham ini adalah menggunakan regresi yang tujuannya adalah untuk prediksi. Kemudian ada unsupervised learning. Ini berbeda dari sebelumnya, misalnya di supervised learning itu sudah diberi label, maka pada unsupervised learning ini seluruh data ini database-nya itu tidak diberi label atau tidak diberi target dari data tersebut. Kemudian masuk ke dalam pemrograman machine learning tipe unsupervised learning, hasilnya adalah berupa cluster. Jadi membagi yang awalnya acak datanya, kemudian memisahkan yang segi 4 dengan segi 4, yang lingkaran dengan lingkaran, segi 5 dengan segi 5, yang segitiga juga dengan segitiga. Ini adalah disebutnya clustering. Tipe dari machine learning yaitu unsupervised learning. Ini contoh bunga iris. Kalau yang tadi sebelumnya bunga irisnya sudah ditentukan targetnya, ada 3 kategori, maka ini adalah contoh yang belum ditentukan. Kemudian ditentukan berapa klasternya oleh kita sendiri. Nah, misalnya ingin membagi data ini menjadi 3, nah, maka akan terbentuk klaster berdasarkan sentroidnya, kemudian nanti warnanya akan dibedakan. Ini klaster bunga iris, contoh penggunaan unsupervised learning. Kemudian kita kembali ke supervised learning. Untuk supervised learning, metode pertama yang kita bahas adalah neural network. Neural network ini adalah jaringan saraf. Pemrograman jaringan saraf tentu adalah jaringan saraf tiruan. Meniru apa? Yaitu meniru sistem jaringan saraf biologi. Struktur terkecil dari jaringan saraf biologi itu biasanya disebut neuron. Ini perbandingan antara berbagai jenis makhluk hidup dengan jumlah neuronnya, ya, baik sistem saraf maupun otaknya. Terlihat manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian ini adalah neural network, model neural network. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam prosesnya ini adalah di sini menggunakan konsepnya adalah konsep pembobotan. Kemudian ada fungsi aktivasi. Ini contoh penggunaan dari machine learning pada logika N, ya, pada logika N. 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, 11 baru hasilnya adalah 1. Ini logika N. Maka kita ingin menguji, ya, jadi X dan Y ini adalah database atau data latih. Kemudian kita ingin menguji data, ini memprediksi data dia masuknya, terkategorisasinya, outputnya apa. Kemudian di sini kita gunakan from sklearn.neural network import MLP classifier multilayer perceptron, ya. Ini termasuk salah satu neural network.
Kemudian ini parameternya, ini yang bisa kita variasikan untuk hidden layer-nya, untuk nilai alfanya, iterasinya. Ini semua bisa kita variasikan. Kalau kita ingin default pun ya tidak usah diisi. Berarti ini kosong saja, tanda kurung, tutup kurung. Ini kalau kita ingin default. Kalau ini bisa divariasikan. Kemudian clf.fit. Nah, ini untuk memfit datanya. Kemudian yang paling bawah ini adalah untuk pengujian data uji. Misalnya data uji 00 hasilnya apa, 01 hasilnya apa, 10 hasilnya apa, 11 hasilnya apa. Maka ini adalah hasilnya. 00 hasilnya 0, 0 dan 1 hasilnya 0, 1 dan 0 hasilnya 0, 1 dan 1 hasilnya adalah 1. Ini gerbang logika N. Dan hasilnya sesuai dengan logika N. Nah, apabila sebelumnya ini data latihnya terdapat di dalam program, yaitu di sini kita deklarasikan X dan Y. Kemudian untuk program yang kedua ini data latihnya kita ambil dari file. Ini ada from scikit-learn dulu, kemudian import pandas spd. Nah, karena kita gunakan pandas untuk membaca datanya. Nah, kemudian di sini nama filenya adalah logika-n.csv. Jadi kita buat gerbang logika n yang berupa data ya. Tadi 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 10 sama dengan 0, 11 sama dengan 1. Ini kemudian disimpan dalam bentuk file CSV yang terdiri dari 3 kolom. 2 kolomnya input, 1 kolomnya adalah output atau target. Kemudian di sini ada database, PD-nya di sini pandas, pandas.read CSV, maksudnya adalah membaca data CSV. Pemisahnya di sini separator, separatornya adalah koma. Ya, ini bisa yang lain juga boleh. Kemudian ini juga kita bisa memprint database-nya. Kemudian ya, di sini membaca data filenya X. Diambil dari input 1, input 2, kemudian Y diambil dari target. Selanjutnya untuk training dan klasifikasinya menggunakan MLP, classifier. Ini bisa divariasikan ini parameter neural network-nya. Kemudian clv.fit X, Y. Kemudian baru kita buat prediksi. Uji prediksi. Nah, ini yang muncul ya. Untuk fitur 1, fitur 2, fitur 3 muncul. Fitur 1 0, fitur 2 0, targetnya 0. 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, 11 hasilnya 1. Ini adalah dari data latih atau database. Kemudian kita ingin menguji kalau 00 hasilnya, maka di sini jawabannya adalah 0. 01 jawabannya 0, 10 jawabannya 0, 11 jawabannya 1. Maka ini sesuai dengan logika gerbang logika N, ini sesuai. Nah, ini yang kita gunakan menggunakan neural network. Kemudian ada data yang lain. Kalau tadi data latihnya adalah berupa gerbang, fitur 1, fitur 2, kemudian target, maka ini adalah contoh apabila fiturnya hanya ada 1, kemudian target, ini adalah sinus. Misalnya fiturnya adalah X, maka targetnya di sini adalah sinus X. Ini kita buat dari X 1 sampai 20, sinus X-nya juga dari X pada saat 1 sampai dengan X-nya sampai dengan 20 sinusnya. Kemudian kita ingin membuat prediksi data sinus. Prediksi data sinus menggunakan neural network. Maka langkah pertamanya yang akan kita gunakan adalah di sini import neural network. Nah, seperti yang sebelumnya, kemudian NumPy,
Pandas, Matplotlib, karena kita ingin membuat plotting membandingkan data latih dengan data prediksi. Nah, ini filenya kita namakan sinus.txt. Ini filenya dalam bentuk extensionnya adalah txt. Bisa juga dalam bentuk CSV. Ini bebas ya. Kemudian ini kita memprint nanti, memprint database. Database-nya adalah X dan sinus X. Y-nya sinus X-nya, X-nya adalah datanya. Data fitur 1, kemudian Y-nya adalah data target. Kemudian regresi. Di sini adalah karena kita gunakan memprediksi, maka yang kita gunakan adalah MLP regresor. Nah, kalau sebelumnya, ini yang pada saat mengerjakan gerbang logika N, di sini disebutnya MLP classifier. Berarti untuk mengklasifikasikan. Kalau regresi atau memprediksi, kita gunakannya adalah regresor, MLP regresor. Kemudian regresor.fit. Nah, ini untuk menampilkan datanya. Ini karena kita akan memprint datanya. Ini formatnya. Memprint data neural network dan data aslinya juga ya. Kemudian juga akan memplot hasil prediksi dan juga data aslinya. Jadi bandingkan antara hasil prediksi dengan data aslinya. Ini adalah hasil output prediksi data sinus. Diprediksi dengan menggunakan neural network. Nah, apabila kita bandingkan antara data neural network dengan data sebenarnya, yang sebenarnya itu yang data biru, yang garis merah itu adalah neural network. Maka terlihat neural network ini mampu memprediksikan data dengan cukup akurat walaupun masih ada nilai errornya. Nah, untuk mengurangi errornya itu, maka kita harus memperbaiki MLP regresor di sini. Parameter-parameter yang ada di sini ini bisa divariasikan, jumlah layernya, jumlah hidden layernya, iterasinya, nilai alfanya, tipe fungsi aktivasinya, nah, ini macam-macamnya. Ini bisa dilihat di website scikit-learn. Nah, ini adalah hasil dari prediksi neural network terhadap data latih. Ya, demikian untuk kuliah pada hari ini. Kita baru sampai basic klasifikasi dan regresi dengan menggunakan neural network.